Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Baik, selamat pagi sahabat Dentim dimanapun berada. Pagi ini kembali lagi bersama saya, Ayu Korina Wanda, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Denpasar Timur, Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Pada hari ini, pada pagi ini kembali lagi dalam program Positif Podcast Moderasi Inspiratif dari KUA Kecamatan Denpasar Timur. Pada pagi hari ini, semoga teman-teman atau sahabat Dentim dalam keadaan sehat walafiat dan semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat Dentim, pagi hari ini kita kedatangan tamu nih. Kita kedatangan tamu dari para penyuluh-penyuluh lintas agama. Ya, kita kenalan dulu ya sama narasumber pada pagi hari ini. Baik, selamat pagi Bapak Karel. Pagi. Sehat Bapak? Sehat. Ya, Bapak Karel ini adalah penyuluh agama Katolik Pak ya pada kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Ya. Baik Pak. Keadaan hari ini baik gimana? Baik, sehat ya. Alhamdulillah. Selanjutnya narasumber kedua kita ada Ibu Maya. Selamat pagi Ibu Maya. Selamat pagi sahabat Dentim. Ya, Ibu Maya ini adalah penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Oke, sehat ya Bu? Kabarnya? Sangat sehat. Alhamdulillah. Ya, Sangat kita harus tetap semangat ya Betul. dalam menjalani hari-hari kita sebagai seorang penyuluh ya Bu ya. Oke, Ibu, sebentar lagi nih kita ada perayaan Bu ya. Perayaan Jumat Agung ya. Jumat Agung itu kaitannya dengan perayaan Paskah. Betul. Ya. Mungkin yang akan kita bahas atau kita diskusikan di sini ya dalam program ini nih adalah terkait harmoni Paskah ya. Harmoni Paskah. Sebenarnya sahabat-sahabat Dentim pasti bertanya-tanya Paskah itu apa sih ya? Oke. Mungkin saya ke Bapak Karel dulu ya. Perayaan Paskah itu apa sih Pak? Ya, terima kasih Mbak Karin. Jadi perayaan Paskah itu di dalam tradisi Katolik itu merayakan penderitaan, wafat dan kebangkitan Yesus Kristus. Ya, jadi itu suatu rangkaian perayaan dimulai dengan Pekan Suci. Jadi di dalam tradisi Katolik itu ada sebutan Pekan Suci. Itu kemarin kami sudah merayakan Minggu Palma. Minggu Palma itu merayakan peristiwa Yesus Kristus atau Tuhan Yesus itu memasuki kota Yerusalem, disambut oleh umat-umatnya, oleh masyarakat Yerusalem dengan membawa daun palma, dedaunan yang mereka menyambut beliau sebagai raja, tokoh itu dengan membawa daun palma dan juga membentangkan pakaiannya di jalan supaya beliau lewat. Itu dirayakan oleh Gereja Katolik. Sebenarnya itu menunjukkan ada dua kelompok waktu itu, yang kelompok masyarakat yang menerima Yesus dan juga kelompok yang tidak menerima karena ajaran-ajaran pembaharuan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Dibuka dengan Minggu Palma, terus ada Kamis Putih. Jadi sebelum hari Jumat Agung itu ada Kamis Putih. Besok yang Katolik merayakan Kamis Putih di gereja, ada misa. Itu merayakan sebelum menderita, wafat, disalib dan bangkit, itu Yesus mengadakan perjamuan terakhir bersama para rasul atau para muridnya. Di mana di dalam perjamuan terakhir itu ada peristiwa Yesus membasuh kaki para muridnya. Setelah Kamis Putih ada Jumat Agung. Jumat Agung itu merayakan Yesus yang wafat disalib. Pada hari Jumat, jam 3 sore Yesus wafat. Dan setelah itu hari Sabtu Suci dan Minggu Paskah. Minggu Paskah itu merayakan kebangkitan Yesus. Jadi itu satu pekan.
dalam perayaan dalam Dalam tradisi satu Katolik. pekan, jadi ada Minggu Palma dulu Minggu ya Palma, tadi itu, lalu ya. dilanjut dengan Kamis Kamis Putih, Putih, ada Jumat Jumat Agung, Agung, ada Sabtu Sabtu Suci, Sabtu Suci, dan yang terakhir ada Minggu Minggu Paskah. Paskah. Oh, jadi rentetannya itu 1 minggu, Pak ya? Iya, Berarti satu sudah minggu. dimulai dari minggu kemarin ini Iya, ya? benar. Oh, gitu. Dalam mungkin ada apa ya istilahnya seperti ritual mungkin Pak ya? Ya, ya. Ketika Minggu Palma itu bagaimana, Kamis Putih itu bagaimana, mungkin bisa dijelaskan ke sahabat Ya, Dentim ini Pak? ya. Gimana? Jadi ritual di gereja pada Minggu Palma itu umat membawa daun-daunan palma untuk meragakan kembali peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem. Itu ada perarakannya, ada ibadahnya. Oh gitu. Jadi Ya. jemaat-jemaat Iya, itu jemaat ke gereja, iya, ke gereja. sambil Membawa bawa daun daun palma. palma gitu ya. Oh gitu. Oke. Terus pada hari Kamis Putih itu ada meragakan kembali peristiwa malam perjamuan terakhir Yesus bersama para muridnya. Juga di situ diragakan kembali peristiwa Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Di situ melambangkan bahwa setiap orang itu dipanggil untuk melayani sesamanya. Jadi itu mengajarkan supaya kita selalu bersikap rendah hati dan saling melayani. Nah, lalu pada hari Jumat Agung itu di kebanyakan gereja itu ada jalan salib, terus ada tabloh atau drama penderitaan Yesus. Oh jadi ada apa mungkin drama atau Iya, dramatisasi. ada drama. Ya. Oh iya. Kayak drama Jadi musikal gitu mungkin Pak ya. iya, memerankan kembali peristiwa yang sudah terjadi ketika ya. itu. Oh, iya. Oke, itu mungkin dari Pak Karel ya. Sekarang saya ke Bu Maya. Ya. Ya Bu, apa sih Bu menurut Ibu tuh perayaan Paskah itu seperti apa? Ya, di agama Kristen memang Paskah itu disebut dengan puncak dari perayaan keagamaan ya sebenarnya, karena justru bukan menyampingkan tentang Natal ya, tetapi sesungguhnya bahwa di peristiwa Paskah itulah kekristenan itu memiliki dasar untuk bisa untuk bisa memiliki pengharapan tentang masa depannya ya, bahwa nanti ada keselamatan di dalam Tuhan itu. Nah, di Paskah ini memang kalau untuk Protestan tidak semua gereja itu memiliki tradisi yang sama. Kalau di Katolik itu memang secara dari pimpinan teratas sampai di daerah-daerah itu mereka punya tradisi yang sama dengan kalender gereja yang sama begitu ya Pak ya. Tetapi kalau di Kristen karena kami ada banyak denominasi atau secara singkat mungkin denominasi itu aliran gitu ya. Jadi tidak semua aliran merayakan seperti 1 minggu penuh begitu. Tetapi yang inti adalah seperti yang yang diresmikan di Indonesia ada 2 itu ya, Jumat Agung dan Minggu Paskah ya. Jadi sebagian besar gereja masih mengikuti seperti tradisi Katolik, ada Minggu Palma, kemudian ada Kamis Suci, bahkan ada yang merayakan Rabu Abu sama dengan Katolik ya. Kemudian Jumat Agung, Sabtu Suci, baru Minggu Paskah, di mana mereka kadang-kadang ibadahnya tuh jam 5 pagi ya, pergi. Sudah di ya, gereja jam 5 ya, pagi jam karena 5 pagi. Peristiwa kebangkitan itu kan diketahuinya pada pagi hari, jadi mereka pagi hari sudah beribadah begitu. Nah, tapi ada beberapa gereja termasuk gereja saya tidak mengkhususkan atau hanya merayakan hari Jumat Agung dan hari Paskah aja. Gitu. Tetapi pada dasarnya makna dari Paskah itu memang adalah sebuah rangkaian yang perlu diperingati karena dasar kekristenan sebenarnya di sana, bahwa Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa orang-orang yang percaya, kemudian dan mengalahkan maut ya, karena pada hari minggunya dia bangkit dari maut. Jadi dasar kepercayaan kita adalah pribadi Yesus yang hidup Yang hidup kembali. Hidup
dan dia tidak mati lagi karena dia kekal. Itu yang inti yang maknanya yang kami sebagian gereja Protestan itu merayakan seperti itu. Jadi hanya Jumat Agung dan hari Minggu Paskah. Begitu Mbak Karin. Jadi memang saya sebenarnya ini sekali sama Katolik ya, mereka punya rentetan yang luar biasa. Dan ada gereja Protestan pun yang melakukan itu. Tetapi ada juga gereja Protestan yang sudah tidak merayakan itu secara runtutan itu, dan hanya yang dua itu aja ya, karena ini dua momen yang menjelaskan bahwa ada peristiwa kematian dan itu benar-benar Yesus mati, Yesus dikuburkan, dan pada hari yang ketiga Yesus betul-betul dibangkitkan gitu. Oh gitu. Jadi Jumat Agung itu ketika Yesus itu disalib Wafat, gitu ya, ya, disalib itu kan ya. Lalu saat minggunya itu Minggu Paskah itu Iya, adalah pagi-pagi ketika bangkit. Yesus dibangkitkan Bangkit, gitu. ya. Oh, jadi seperti mungkin jadi ada sedikit perbedaan ritual mungkin ya. Perbedaan Antara ritual, tetapi maknanya sama. maknanya sama. Seperti tadi kan Pak Karel ada Minggu Palma dan lain sebagainya, Kamis Putih itu kan ya Pak ya. Tapi di Protestan sendiri ada beberapa aliran ya, Iya, atau aliran. denominasi tadi Bu ya, Iya, denominasi yang merayakan, masih ada menjalani yang itu. ada yang Sudah tidak. Oke, Bapak Ibu lanjut nih kan ya, masih terkait tradisi perayaan Paskah. Saya pernah dengar-dengar itu ada yang namanya telur Paskah. Nah, telur Paskah itu bagaimana sih Pak, dan untuk apa sih telur Paskah itu sebenarnya? Karena pernah ya saya akan ngajar juga di sekolah Kristen. Di sana anak-anak itu bikin telur Paskah gitu. Nah, itu tuh sebenarnya kegunaannya untuk apa, dan apakah itu tradisi atau memang sebuah keharusan dan kewajiban ya? Mungkin dari Pak Karel dulu deh. Ya, jadi telur Paskah itu merupakan tradisi di mana itu simbol dari kehidupan baru. Jadi dalam peristiwa Paskah itu sendiri kita merayakan peristiwa wafat dan kebangkitan Yesus Kristus, di mana di situ ada kehidupan baru. Jadi simbol dari perjuangan, pengorbanan itu selalu menghasilkan sesuatu yang baru. Jadi semangat baru. Jadi telur itu melambangkan kehidupan. Tapi telur itu sendiri akan menetas dan mengeluarkan suatu kehidupan baru. Jadi semangat baru, kehidupan baru dari perayaan itu. Jadi pengorbanan selama yang dirayakan pada Jumat Agung dan Sabtu Suci itu berpuncak pada kebangkitan. Kebangkitan itu mengajak kita untuk selalu hidup dalam semangat yang baru. Jadi filosofi daripada telur Paskah itu adalah mengajarkan kita untuk memulai kehidupan yang baru gitu Pak ya, dengan lebih semangat tentunya. Oke, mungkin bisa dari Bu Maya gimana Bu terkait telur Paskah itu seperti apa sih Bu? Ya, oke, sahabat dan tim. Kalau untuk telur Paskah, kalau kami di Protestan itu tidak semua wajib untuk mengadakan telur Paskah ya. Jadi bagi kami bahwa telur Paskah itu adalah sebuah perlambang atau simbol tentang usaha kita untuk menjelaskan sesuatu tentang apa yang terjadi di Paskah. Nah, ketika Jumat Agung itu kan Tuhan Yesus mati, dia dikuburkan, kan dimasukkan di dalam kuburan. Pada zaman itu kuburannya itu kan gua, ada lubang yang besar, terus kemudian ada tutup batu yang sangat besar yang menutupi lubang itu. Nah, pagi Paskah sesuai dengan yang kitab suci katakan, di pagi Paskah itu si batu itu terguling sehingga mereka masuk dan melihat bahwa di kubur itu nggak ada jasadnya. Nah, itu membuktikan bahwa Yesus itu sudah bangkit dan dia tidak ada di kubur itu. Dia sudah bangkit sehingga ada pengharapan tentang masa depan, tentang sesuatu yang baru. Jadi melalui telur Paskah itu, ketika telur itu menetas keluar
ayam kecil gitu, ya pribadi baru yang menggambarkan sebuah harapan akan kehidupan yang lebih baik ke depannya. Jadi memaknai itu adanya telur Paskah. Tetapi telur Paskah bukan suatu kewajiban yang harus ada di dalam setiap perayaan Paskah. Jadi tidak diritualkan gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang wah ini kalau nggak ada batal Paskah gitu, enggak. Tapi itu hanya sebagai sebuah lambang aja. Simbol dan lambang, mungkin tradisi Bu ya, Tradisi, untuk ya. memaknai. Mungkin sama Bu ya, kami di Muslim itu ada yang namanya arak-arakan telur itu saat Maulid Nabi itu. Iya, seperti saya itu. juga pernah tuh ada kayak dikasih pakai Iya, hoodie pakai terus ya, gitu. itu jadi dihias. Iya gitu, Bu. betul. Bu, mungkin seperti itu Bu ya. Ya seperti kan Maulid Nabi juga tentang ini ya, tentang Iya, kelahiran. kelahiran Nabi Muhammad. Oke. Oh, berarti itu tidak wajib ya? Tidak wajib Untuk dan- telur Paskah itu sendiri. Betul. Oke. Selanjutnya Ibu, apakah ada nggak sih Bu apa ya, pergeseran konsep mungkin ya antara makna Paskah dan juga Jumat Agung dari zaman yang dahulu atau zaman tradisional dengan konsep daripada Paskah dan Jumat Agung di zaman yang kontemporer saat ini. Mungkin bisa dari Bu Maya dulu. Oke, baiklah. Terima kasih Mbak Karin. Saya coba menjelaskan untuk makna atau esensi Paskah dan Jumat Agung itu tidak bisa berubah karena itu sebuah peristiwa yang sudah terjadi ya di masa lampau dan itu sebuah kebenaran yang kami imani bahwa Yesus memang mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa orang percaya. Dia mati, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga di hari Paskah itu dia bangkit dari kematiannya dan dia hidup untuk selamanya. Jadi itu makna yang tidak bisa bergeser sekalipun dunia berubah. Jadi sekalipun segala sesuatu berubah, tetapi nilai, pengertian, makna itu tidak boleh berubah. Nah, tinggal bagaimana kita memaknai Paskah itu sesuai dengan zamannya, gitu ya. Benar kan? Jadi kita hidup dengan kekinian, tetapi esensi tidak berubah, hanya mungkin untuk penerapannya atau mengimplikasikan dari makna yang sesungguhnya itu kepada zaman yang saat ini. Terutama anak-anak zaman sekarang ya, mereka yang selalu simpel, pengennya cepat dan lain sebagainya. Bagaimana makna Paskah itu bisa terimplikasikan kepada sesama dan tanpa mengurangi atau mengubah dari makna yang sesungguhnya. Berarti tetap nilai-nilai daripada Betul. kesakralan dalam hari raya ya. Kita katakan hari raya atau hari suci? Hari raya. Ya betul, kita sebutnya hari raya karena merayakan apa yang sudah terjadi itu. Jadi tidak mengubah nilai daripada perayaan Paskah dan juga Jumat Agung ya Bu ya. Jadi tetap seperti itu, namun dikemas dengan lebih apa ya istilahnya, lebih modern, sesuai sama zamannya, kontekstual jadinya. Oke. Mungkin dari Pak Karel gimana Pak? Ya, jadi nilai atau pesan-pesan Paskah itu dari dulu tetap sama, tidak ada perubahan. Mungkin dalam kemasan-kemasannya sekarang mungkin lebih kekinian, tapi hakikat nilai dari Paskah itu adalah pengorbanan, kasih sayang, penghargaan terhadap kehidupan, terhadap harkat dan martabat manusia, juga menghargai diri sendiri, mengasihi diri sendiri, menghargai sesama, juga sesama manusia, juga semua ciptaan Tuhan yang lain. Jadi penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, juga pengorbanan. Dalam kehidupan ini kita selalu berkorban untuk mencapai sesuatu yang baik, mencapai keberhasilan. Jadi keberhasilan itu tidak diperoleh dengan cara instan, tapi dengan pengorbanan, dengan perjuangan. Jadi, salah satu pesan atau nilai dari Paskah adalah
pengorbanan untuk mencapai kebangkitan atau keberhasilan, kesuksesan. Oke, jadi hakikatnya itu tetap sama Tetap ya, saja ya tetap Pak ya. sama ya. Cuman ya kita bagaimana menyampaikan kepada generasi-generasi Gen Z ya sekarang Iya. tuh, bahkan sudah ada Alpha. generasi Alpha ya Bu ya, untuk bisa memahami mungkin Iya. ya makna daripada perayaan tersebut. Betul, Oke, betul, Bapak betul. Ibu, untuk yang terakhir nih, gimana nih kira-kira pesan untuk perayaan Paskah dan Jumat Agung kepada sahabat Dentim ini? Iya. Dari Bapak Karel deh. Ya, jadi pesan Paskah dan Jumat Agung untuk dalam menghadapi setiap persoalan, setiap masalah di dalam hidup ini, kita harus tetap semangat, tetap berusaha, dan tetap punya suatu keyakinan bahwa setiap persoalan itu pasti ada jalan keluar. Bila kita selalu bersama dengan Tuhan, setia di dalam doa, dan juga setia melakukan firman Tuhan, kehendak Tuhan di dalam hidup kita, kita tidak melupakan Tuhan. Karena sering juga orang jatuh di dalam misalnya narkoba atau sampai hal-hal negatif, bunuh diri atau membunuh orang lain. Itu karena mereka mengandalkan diri sendiri, merasa bahwa saya kan tidak perlu ini, tidak perlu agama, tidak perlu Tuhan, saya kan bisa. Akhirnya dia membunuh diri sendiri atau membunuh orang lain karena terlalu percaya diri. Terlalu Nah, percaya. iya. Betul. Lupa Dengan- Tuhan. ya, dengan mengandalkan Tuhan, kita kembali pada jati diri kita bahwa manusia itu diciptakan sesuai dengan gambaran Tuhan. Jadi Tuhan punya maksud-maksud baik untuk menciptakan kita, maka kita menjadikan diri kita bermanfaat, berguna bagi diri kita, bagi keluarga, bagi masyarakat, dan bagi agama, dan bagi Tuhan juga, bagi negara. Jadi kehadiran kita dimanapun itu, kita menjadi orang yang bermanfaat, positif, dan berguna bagi semua. Oke, mungkin kalau di kami itu ada Pak, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat untuk sesamanya. Oke, mungkin seperti itu Pak ya, kurang lebihnya ya. Jadi di setiap kita dalam keadaan suka maupun kita dalam keadaan duka, yang harus kita jalani itu adalah dengan kita mengingat Tuhan, dengan kita tetap beribadah gitu Pak ya, kurang lebihnya. Oke, sekarang ke Bu Maya, gimana Bu pesannya Bu? Oke, sahabat Dentim yang beragama Katolik dan Kristen, selamat menyambut Jumat Agung dan Paskah. Dan jangan lupa bahwa makna yang sesungguhnya daripada Jumat Agung dan Paskah itu bahwa Allah mengasihi manusia, dan ketika manusia itu mendekat kepadanya, maka kita akan menemukan bahwa kasih yang sejati itu hanya ada pada Tuhan. Karena Dia yang sudah mengorbankan dirinya sendiri untuk menebus segala dosa-dosa kita. Sehingga kalau nyawanya sendiri sudah tidak disayangkan karena begitu sayangnya sama kita, apalagi sih sebenarnya yang tidak bisa Dia berikan untuk kita, termasuk kekuatan dan pertolongannya di dalam setiap penderitaan kita. Di masa yang semakin buruk ini, maksudnya bukan kita pesimis ya, tetapi kan ini dunia ini sedang bergerak tidak baik-baik saja. Tetapi ketika kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menang di Paskah itu, sudah bangkit dari kematiannya, dia yang hidup itu meninggalkan janji bagi setiap orang yang percaya bahwa Dia pasti akan menolong. Oleh sebab itu tidak ada kata putus asa ya, karena Tuhan akan selalu menolong. Ketika kita menghadapi persoalan seperti Pak Karel bilang, datang kepada Tuhan, bukan datang kepada hal-hal lain yang bisa menjebak kita atau bisa membuat kita malah lebih menderita. Itu mungkin yang Paskah ini supaya kita semua lebih semangat dan juga bisa menghadapi masalah dengan bersandar kepada Tuhan. Ya Mbak Karin, saya pikir setiap agama juga pasti akan mengajarkan bagaimana Tuhan mengasihi umatnya dan bagaimana Tuhan juga enggak membiarkan umatnya. Betul ya, seperti itu ya Mbak Karin ya. Dengan kita berusaha, dengan kita berikhtiar ya, itu jangan kan sampai putus asa dengan kita berdoa, kan seperti itu Bu ya. Betul. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk hadir
di program ini, program positif, yang mana program ini nantinya juga akan ditayangkan di Facebook IPARI. Oh, IPARI luar biasa. Bali, ya, Iya, Masya iya. Allah. Jadi IPARI itu adalah Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia, di bawah pengurus wilayah Provinsi Bali. Nanti Oh, kita akan iya. tampil di situ lagi. Oke, luar biasa ya. Oke. Terima kasih ya Bapak Ibu Sama-sama. untuk kehadirannya nih. Terima kasih sekali saya ucapkan udah menyempatkan waktunya. Baik sahabat Dentim dimanapun berada, tetap semangat menjalani hari-hari, tetap sehat ya di dalam keadaan apapun, di dalam keadaan kondisi apapun, kita harus tetap semangat menjalani hari-hari kita. Mungkin cukup sekian dari saya. Sampai jumpa kembali di episode-episode berikutnya dengan kawan-kawan kita yang lain. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. IPARI IPARI Jaya. Yes. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bapak. Ya.